adik-adik, selamat pagi. Pagi semuanya harus tetap semangat dan sukacita. Kembali lagi kita di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, pelajaran yang ketiga tentang Allah mengasihi dunia. Adik-adik yang di rumah maupun adik-adik yang Zoom hari ini, Kakak V hari ini tidak sendiri. Kak V hari ini ditemani oleh adik-adik dari SD Barnawati dan juga teman-teman yang lain dari sekolah di Surabaya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Kak Vera atau biasa dipanggil dengan Kak V. Oke, semuanya sudah siap belajar? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh teman kita dari SD Barnawati, yaitu Kakak Gumion Noel Lesawengen. Kakak Noel sudah siap untuk berdoa? Siap. Semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Silakan Kakak Noel. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di Zoom pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong sertai Kak Vera yang akan mengajar kami. Tuhan Yesus, sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Noel. Untuk adik-adik semuanya, kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan buku tulis kita apabila ada yang mau dicatat. Oke, tadi Kak V bilang materi kita adalah Allah mengasihi dunia, ya kan? Adik-adik mengasihi. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Siswa dapat menjelaskan tujuan Allah mengasihi manusia berdosa. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Yang ketiga, siswa dapat membuat doa atau puisi berkenaan dengan kasih Allah. Yang keempat, siswa dapat menyanyikan lagu rohani tentang kasih Allah. Dan yang kelima, siswa dapat menuliskan pesan atau makna lagu yang dinyanyikan. Nah, kita belajar hari ini. Adik-adik, mengasihi. Apa itu mengasihi? Ada yang tahu? Apa itu mengasihi? Nah, adik-adik, ternyata mengasihi itu adalah kata dasarnya kasih, Kak. Betul banget kata dasar kasih. Artinya tindakan memberi, bukan menerima. Ya adik-adik ya. Jadi perlu diingat, mengasihi itu adalah tindakan memberi, Kak, bukan menerima atau meminta. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, ada 4 macam kasih. Yang pertama itu kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih Allah kepada manusia. Kasih agape ini adik-adik tidak bersyarat dan sempurna. Nah, lalu kasih yang kedua itu ada kasih storge. Kasih di dalam keluarga. Kasih antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Itu disebut dengan kasih storge. Lalu ada kasih pileo. Kasih pileo ini adalah kasih antar sesama. Antar sesama orang-orang sekitar kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian, guru-guru kalian. Nah, itu termasuk di dalam kasih pileo. Ya, adik-adik ya. Lalu kasih yang keempat ada kasih eros. Di mana kasih ini adalah kasih antar pasangan. Jadi ada berapa macam kasih adik-adik? 4 ya, ada agape, ada storge, ada pileo dan juga eros ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu macam kasih, yaitu kasih agape, kasih Allah kepada manusia, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kasih Allah ini berkaitan dengan janji Allah kepada umatnya. Janji. Sekarang kakak tanya, apa ya bedanya janji manusia dengan janji Allah? Apa ya bedanya janji manusia dengan janji Allah? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, bedanya adalah ini dia.
janji manusia itu sering diingkari. Contohnya, adik-adik berjanji kepada papa mama untuk belajar di jam 2 sampai jam 4. Tapi ternyata adik-adik main handphone. Ya kan, tidak belajar. Nah, itu janji yang sering diingkari. Tapi adik-adik berbeda dengan janji Allah. Janji Allah itu pasti digenapi, pasti terjadi. Apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah sampaikan, itu pasti akan terjadi. Walaupun kita nggak tahu kapan waktunya itu terjadi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa janji Allah itu adalah ya dan amin, adik-adik. Oke? Itulah perbedaan antara janji manusia dan juga janji Allah. Nah, adik-adik, janji Allah kepada manusia. Ya kan, tadi kan Kak Fei bilang kasih Allah mengasihi manusia itu berkaitan dengan janji Allah kepada umatnya. Nah, janji Allah kepada umatnya adalah menganugerahkan juru selamat. Menganugerahkan apa adik-adik? Menganugerahkan juru selamat kepada dunia. Allah mengaruniakan juru selamat kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, adik-adik, ini dia. Allah menyampaikan janjinya kepada para nabi, dan para nabi bertugas untuk menyampaikan pesan Allah itu kepada umatnya. Jadi dalam hal ini Allah memakai para nabi untuk menyatakan kasihnya kepada umatnya, supaya para nabi menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah tadi adalah bahwa Allah akan mengaruniakan juru selamat. Ya adik-adik ya, ada 4 nabi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, adik-adik jangan kemana-mana dulu, tetap stay di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo adik-adik, kembali lagi kita di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang arti mengasihi, ya kan? Terus ada 4 macam kasih dan janji Allah kepada manusia. Janji Allah kepada manusia adalah Allah menganugerahkan juru selamat kepada dunia. Nah, melalui nabi-nabinya Allah menyampaikan kabar sukacita ini atau janjinya. Nah, adik-adik, nabi yang Allah pakai untuk menyampaikan pesannya adalah yang pertama ada Yesaya. Ya, Allah berpesan pada Yesaya bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Lalu Allah juga menyampaikan bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang. Lalu Allah juga menyampaikan juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Itulah yang Allah sampaikan kepada Nabi Yesaya. Lalu kepada Nabi Daniel, Allah berpesan ini berkaitan dengan mimpi Nebukadnezar, adik-adik. Nah, di mimpi Nebukadnezar itu ada batu, batunya besar banget. Nah, batu besar ini itu adalah kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kerajaan ini itu akan mengalahkan kerajaan-kerajaan lain, akan menghancurkan kerajaan lain. Nah, jadi dalam mimpi Nebukadnezar bahwa akan datang kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya kepada Yesaya dan juga Daniel, Allah juga menyampaikan pesannya kepada Mika. Ya, Mika Allah menyampaikan bahwa sang juru selamat akan datang dari Bethlehem. Nah, ada kodenya ya adik-adik ya, dari Bethlehem. Udah pada ngerti ya siapa juru selamat yang akan Tuhan kirimkan kepada dunia? Nah, setelah itu tidak hanya Nabi Mika, sebenarnya ini Zakaria ya adik-adik ya, mohon maaf. Kepada Zakaria Allah menyampaikan sang raja besar akan membawa keselamatan. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Yesaya, Daniel, Mika, dan juga Zakaria, Allah menyampaikan bahwa akan datang sang juru selamat. Nah, pesan Allah ini harus para nabi sampaikan kepada umat Allah, ya adik-adik ya. Nah, akhirnya adik-adik, setelah sekian lama menunggu, kapan ya kok nggak datang-datang ya janji Allah ini ke dalam dunia, kepada dunia. Ternyata Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Allah mengirimkan malaikat untuk mempersiapkan kedatangan sang raja besar itu adik-adik. Nah adik-adik, janji Allah ini akhirnya digenapi. Nah coba adik-adik
Di rumah buka Alkitabnya di kitab Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Ada yang sudah menemukannya? Ada yang sudah menemukannya Lukas pasal 2 ayat 11? Sudah? Coba kakak Noel. Kakak Noel minta tolong Kak V untuk membacakan. Kakak Noel. Bagimu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus. Dan tahu. Nah adik-adik, dari Lukas tadi yang sudah dibaca sama Kakak Noel bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Nah, janji Allah digenapi di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Nah adik-adik, janji Allah yang sempurna ini terjadi dan digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem seperti yang disampaikan di dalam kitab Lukas tadi yang sudah kita baca. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kan Allah sudah mengaruniakan juru selamat kepada dunia ini. Nah, bagaimana Kak dengan kasih Allah bagi orang berdosa? Apakah Allah tetap memberikan keselamatan bagi orang berdosa? Menurut kalian bagaimana? Apakah tidak atau iya? Apa? Nah adik-adik, yang pasti Allah tetap memberikannya. Walaupun kita tahu bahwa pada saat itu manusia telah melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya kan? Manusia tidak taat Kak sama perintah Allah. Ya betul. Mereka dapat hukuman, yaitu hidup sengsara dan juga penderitaan. Tapi adik-adik, di dalam murka Allah, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Allah tetap menyertai mereka. Allah tidak meninggalkan manusia seorang diri adik-adik. Allah tetap menjadi Bapa untuk anak-anaknya. Nah, jadi dalam hal ini, meskipun manusia telah berdosa adik-adik di hadapan Allah, namun Allah tetap bermurah hati untuk menyatakan kasih-Nya dan menyelamatkan manusia tanpa terkecuali. Ya kan, termasuk juga orang-orang yang berdosa. Nah adik-adik, tadi Allah mengaruniakan juru selamat. Juru selamat itu adalah anak Allah satu-satunya, nggak ada lain. Allah rela memberikan anak tunggalnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya kan? Nah, kenapa ya Kak Allah kok mau memberikan anaknya yang satu-satunya lagi, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Kenapa ya adik-adik ya? Kenapa Allah mau? Nah, ternyata Allah melakukan semua itu karena Allah mengasihi dunia. Ya, semua itu Allah lakukan karena Allah mengasihi dunia. Nah, adik-adik, bukti kasih Allah kepada dunia ini dapat kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah kepada dunia. Oke adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo adik-adik, kembali lagi kita di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih semangat belajar? Masih semangat? Masih, coba angkat jempolnya. Masih Kak? Masih. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang bukti kasih Allah kepada dunia. Bukti kasih Allah kepada dunia tadi apa? Allah apa? Mengaruniakan juru selamat. Nah adik-adik, yes betul banget, mengaruniakan atau menganugerahkan juru selamat anaknya yang tunggal. Betul banget Kakak Jaden. Nah adik-adik, dari dahulu, sekarang, sampai selamanya, kasih Allah itu gak pernah berubah loh adik-adik. Kasih Allah itu sempurna, gak bersyarat.
Ya kan? Banyak adik-adik cinta kasih di dalam dunia ini. Tapi itu semua tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah kepada kita. Ya kan? Adik-adik, keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kita sudah menerima keselamatan dari Allah. Itu semua Allah lakukan karena Allah mengasihi kita, mengasihi umat manusia. Ya adik-adik ya, Kak, setelah aku menerima kasih Allah dalam hidupku, lalu apa ya Kak yang aku lakukan sebagai ungkapan syukurku, rasa terima kasihku kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan? Nah, ternyata yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita adalah hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, nggak ada yang lain. Oke? Jadi siapa juru selamat kita? Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, Kak V tadi bilang percaya. Nah, percaya ini bukan hanya lewat perkataan atau kita sampaikan aja, enggak. Tapi harus lewat tindakan kita, perbuatan kita. Itu harus mencerminkan teladan, harus mencerminkan kasih Kristus. Ya, kita harus ingat itu. Oke adik-adik, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, kasih Allah bagi dunia yaitu memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, Allah rindu agar hubungan manusia dengan Allah menjadi baik, pulih, gak ada lagi yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Semua jadi satu ya. Lalu yang ketiga, kasih Allah bagi dunia itu haruslah kita syukuri dengan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Serta kita harus hidup benar dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas adik-adik adalah adik-adik membuat puisi atau doa yang menyatakan ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Adik-adik dapat mengerjakan tugas ini dan hasil tugas dapat dikirim ke guru agama Kristen di sekolah masing-masing. Oke? Iya. Terima kasih. Kamera. Oke, adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi kasih Allah sungguh telah terbukti. Itu bernyanyi. Semuanya ikut bernyanyi ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang Allah mengasihi dunia.
kasih Allah itu sungguh nyata adik-adik di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih Allah, maka kita harus melakukan firman Tuhan, baik itu di dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan berdoa. Doa untuk penutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh Aditya Aldo Paunganan. Ada Kakak Aldo? Sudah siap berdoa, Kak? Kakak Aldo bisa minta tolong mute-nya dinyalakan audionya? Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Kak Vera yang dan berkati mungkin yang ikut ini Tuhan, semoga Tuhan paham tentang kasih-Mu Tuhan dan atas apa yang Kau beri. Zoom dan pelajar dan yang telah dibimbing Kak Vera dan malah Kak Vera berilah umur panjang dan kesehatan untuk Kak Vera dan untuk semua. Amin. Amin. Terima kasih Kak Aldo. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang telah hadir. Tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Guruku.